Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Data sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti press release perkembangan inflasi bulan Maret tahun 2024 Kota Tasikmalaya. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Maret tahun 2024 diantaranya adalah adanya kebijakan dari pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melakukan operasi pasar murah yang dilaksanakan khususnya untuk penyaluran beras SPHP di pasar-pasar utama Kota Tasikmalaya. Hal ini mempunyai andil besar dalam menurunkan harga beras selain sudah mulainya masa panen di wilayah sekitar Kota Tasikmalaya. Kejadian kedua adalah kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras karena efek dari bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri menyebabkan banyak permintaan sehingga stok berkurang di pasaran. Dan yang ketiga, kita bilangnya ini tentang gaya hidup. Kenapa? Harga emas dan perhiasan cenderung naik karena permintaan yang sedang tinggi-tingginya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi di Kota Tasikmalaya. Kenapa? Ini berkaitan dengan orang-orang ingin bergaya ketika Lebaran nanti. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka membeli perhiasan khususnya emas, kemudian nanti akan dijual kembali ketika sudah memasuki bulan Syawal. Pada bulan Maret tahun 2024, di Kota Tasikmalaya terjadi inflasi bulanan sebesar 0,64%. Hal ini sedikit menurun dibandingkan inflasi bulanan pada bulan Februari kemarin. Berdasarkan kelompok komoditas, kita lihat bahwa inflasi terbesar terjadi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di mana mempunyai andil sebesar 0,64%. Jika kita lihat perkembangan inflasi selama tahun 2024 ini, sampai dengan bulan Maret tahun 2024, inflasi kalender telah mencapai angka 1,47%. Inflasi kalender sampai dengan bulan Maret ini lebih besar dibandingkan dengan inflasi kalender bulan Maret pada tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah pada bulan Februari kemarin terjadi kenaikan yang cukup besar pada harga beras, dan di bulan Maret di situ ada bulan Ramadan. Untuk perkembangan inflasi tahunan pada bulan Maret tahun 2024, pada tahun ini lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyebab utamanya lagi-lagi memang sekarang sedang bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, dan juga masih terkena efek kenaikan harga beras pada bulan sebelumnya. Jika kita lihat komoditas utama apa saja yang mempunyai andil pada inflasi atau deflasi di Kota Tasikmalaya. Untuk andil inflasi pada bulan Maret paling besar
adalah pada komoditas daging ayam ras, disusul dengan telur ayam ras, kemudian emas perhiasan, bawang putih, dan juga buah naga. Mungkin sobat data sekalian bertanya-tanya, kenapa bisa emas perhiasan mempunyai sumbangan inflasi yang cukup besar di bulan Maret? Balik lagi, ini fenomena yang biasa terjadi di kota Tasikmalaya ketika Ramadan menjelang Idul Fitri, di mana masyarakat banyak berbondong-bondong datang ke toko perhiasan, mereka akan membeli perhiasan. Ya, kalau kita tanya, kita melakukan studi kasus, mereka bilangnya mereka ingin tampil maksimal di yang mereka nyatakan sebagai hari kemenangan di hari Idul Fitri. Mereka pengen tampil maksimal, yang salah satunya adalah dengan menggunakan perhiasan yang cukup bagus. Namun tenang, karena biasanya mereka akan menjual emas perhiasan ini ketika sudah bulan Syawal atau bulan setelahnya. Jadi tidak begitu masalah dengan emas perhiasan. Untuk daging ayam dan telur ayam, karena memang bulan Ramadan permintaan terhadap dua komoditas ini sangat besar. Mereka yang biasanya tidak makan olahan daging ayam, jadi lebih sering makan daging ayam. Telur itu adalah menu yang paling gampang dibuat ketika kita sahur. Untuk bawang putih, karena ini bagian dari bumbu, di bulan Ramadan kita pengen masakan-masakan yang spesial, pasti kita pengen bumbu yang lebih banyak, dan yang agak berbeda buah naga. Kenapa bisa buah naga menjadi pemberi andil yang cukup besar di bulan Maret ini? Karena ternyata permintaan buah naga di bulan Ramadan meningkat, sedangkan stok yang datang ke kota Tasik maupun hasil panen dari kota Tasik kurang bagus. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga mengalami deflasi pada bulan Maret yaitu cabai merah, ketimun, pisang, cabai hijau, dan ikan asin belah. Yang agak aneh di sini, biasanya Ramadan itu cabai ikut naik bersama dengan bumbu-bumbu yang lain. Tapi ini bisa deflasi karena apa? Karena memang stok yang cukup melimpah di pasaran. Sehingga untuk menghindari busuk, mereka lebih memilih menurunkan harga. Ini bisa menjadi indikator bahwa kita semua di kota Tasikmalaya di bulan yang lalu kita bilang, yuk kita belanja saja apa yang kita konsumsi, bukan apa yang kita inginkan, cukup berhasil. Karena komoditas yang biasa mengalami inflasi pada bulan Ramadan bisa kita deflasikan pada tahun ini, yaitu cabai merah dan cabai hijau. Untuk andil pada inflasi kalender atau year to date, paling besar ada di komoditas beras. Benar, harga beras di bulan Maret sudah mulai turun, tapi turunnya belum kembali ke harga yang sebelumnya. Padahal kita bicara inflasi, itu kita bicara bukan tentang seberapa mahalnya, tapi seberapa perubahan harganya. Kita berharap karena ini sudah memasuki musim panen raya, harga beras akan segera turun dan kembali ke harga sebelumnya, sehingga bisa menurunkan andil pada inflasi kalendernya. Kemudian, andil terbesar terhadap inflasi kalender ada di daging ayam ras, telur ayam ras, perhiasan, dan juga pisang. Kita agak aman karena pisang sudah mulai turun harganya. Terbukti di bulan lalu sudah deflasi, harga sudah kembali ke harga seperti biasanya. Emas perhiasan biasanya juga akan deflasi mulai memasuki bulan Syawal. Nah, untuk daging ayam dan telur ayam ras, ini masih perlu kita sosialisasikan beli yang akan kita konsumsi. Jangan beli banyak-banyak kemudian dimasukkan di freezer. Kenapa? Karena stok yang ada di pasaran itu tidak melimpah. Sehingga ketika permintaan menjadi semakin banyak karena bulan Ramadan, semua pengen makan enak, itu membuat harga menjadi naik. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, konsumsilah, belilah apa yang akan kita konsumsi. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan pada press release inflasi untuk inflasi bulan Maret tahun 2024 di Kota Tasikmalaya.
Untuk informasi selengkapnya tentang materi rilis inflasi ini dapat diakses di website resmi kami di tasikmalaya.kota.bps.go.id. Terima kasih atas segala perhatian Sobat Data sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi Lebaran, selamat berlebaran, selamat menikmati libur hari raya, dan tetap ingat, cukup beli apa yang akan kita konsumsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.